Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakti Kurnia Ramadhani, NIM 2021313020. Ingin mempresentasikan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Poin A, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa. Poin B, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan, demokrasi, dan nomokrasi. Yang terakhir, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintah yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, disebutkan kembali dalam pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkan pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkan undang-undang. Presiden dan wakil presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih merinci dan cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong tegaknya kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan kejelasan terhadap kelaksanaan proklamasi, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi, dan memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Saya Fernanda Fauzia Arama akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan setelah watak bangsa Indonesia melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Indonesia telah mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan mengikat pemerintah, setiap lembaga atau masyarakat warga negara dan penduduk rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, ialah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran itu diciptakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam
pasal-pasalnya. Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya terdiri dari 37 pasal ditambah dengan 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan, maka Undang-Undang 1945 termasuk singkat dan bersikap supel atau fleksibel. Dalam hubungan ini menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa telah cukuplah kalau Undang-Undang Dasar untuk membuat aturan-aturan pokok garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan untuk menyelenggarakan kehidupan negara. Selanjutnya yakni penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar menganut 4 pokok pikiran, yaitu 1. Persatuan, menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua yakni keadilan sosial, merupakan penegasan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Yang ketiga yakni kedaulatan rakyat, mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. 4. Ketuhanan yang Maha Esa, menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi dan mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Poin 5. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang-bidang tertentu antara lain: 1. Dalam bidang politik. Dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. 2. Dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. 3. Dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31 dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. 4. Dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan.
sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.